Shalom anak-anak, selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita kembali beribadah sekolah minggu. Sekalipun kita masih dari rumah kita masing-masing, kita percaya, Lause percaya, anak-anak masih memiliki semangat, masih memiliki sukacita. Karena kita memuji Tuhan, Tuhan yang akan kita puji adalah Tuhan pencipta alam semesta dan Tuhan pencipta manusia yang menaruh akan semangat sukacita di dalam hati kita. Mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kasih dan pemeliharaanmu dalam sepanjang kehidupan kami, istirahat kami ya Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami kembali boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan, dengan segenap hati kami mau memuji nama-Mu. Dengan hati yang sukacita, kami mau memuliakan nama-Mu. Roh Kudus yang menolong kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, saat kita bangun tidur, satu hal yang paling utama adalah kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan. Kita bersyukur karena kita masih bisa memiliki satu hari ke depan. Kita boleh beraktivitas dengan berbagai-bagai kegiatan kita, kebersamaan kita dengan keluarga. Inilah anugerah yang Allah berikan kepada anak-anak dan kepada Lause. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Sanmei Woju. Kita buat gerakannya ya. Sudah sekolah, Lause percaya kita pasti banyak sekali tugas sekolah, PR sekolah yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Mungkin ada anak-anak yang sudah memasuki masa ujian. Nah, dengan rutinitas ini kita pasti sangat bosan. Sehingga tanpa kita sadari, anak-anak bisa saja marah, bosan, mengeluh, malas belajar, anak-anak cuek. Sehingga kita tidak patuh lagi pada papa dan mama. Saat ini, Lause ingin mengajak anak-anak untuk doa pengampunan. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan
untuk sikap-sikap kita yang tidak berkenan kepadanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Bapa, di dalam kami menjalani rutinitas kehidupan kami, seringkali Tuhan, kami marah-marah. Sikap kami Tuhan kasar. Dari tutur kata kami juga kasar ya Tuhan. Kami juga tidak bersikap yang baik. Kami juga tidak patuh kepada orang tua kami. Ampuni kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, seringkali Tuhan, kami juga lalai di dalam kami tidak membaca firman-Mu dan juga berdoa. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami Tuhan tidak lagi melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak kami. Roh Kudus yang memampukan kami, agar kami benar-benar dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Dikatakan, Tuhan Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik rela mati untuk domba-dombanya. Nah, hari ini firman Tuhan juga yang akan kita dengar menceritakan tentang domba yang hilang. Sang gembala, yaitu Tuhan Yesus, datang untuk mencari semua yang hilang. Nah, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian domba kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Gembala, angkat domba kecil. Anak-anak, saat ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Kita akan memuji Tuhan dari pujian Give Thanks. With a grateful heart, give thanks unto the Holy One. Give thanks
berdoa, doa persembahan. Bapa di dalam surga, Tuhan kami bersyukur buat berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami melalui orang tua kami. Tuhan, terima kasih untuk persembahan ini. Kiranya boleh dipakai dalam pelayanan di gereja-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, berkati setiap persembahan ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini. Tuhan, berkati Lause Cing-Cing yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan kami yang mendengar Tuhan. Kami rindu Roh Kudus menolong kami sehingga kami dengan hati yang tenang, telinga yang mendengar akan kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak, apa kabar? Ya, coba Lause mau kasih tunjuk gambar apa ini? Ya, binatang apa? Domba, benar. Nah, kalau orang yang menjaga domba siapa namanya? Benar, gembala. Gembala adalah orang yang menjaga domba. Nah, domba ini adalah binatang yang jinak. Artinya mereka tidak bisa menyerang. Dan bila terluka, mereka butuh orang untuk merawatnya. Dan menjaga mereka dari binatang buas. Domba punya mata yang rabun. Jadi mereka nggak bisa melihat jauh. Karena itu domba butuh gembala untuk membawa mereka mencari makan. Tapi uniknya ini domba punya pendengaran yang sangat bagus. Domba bisa mengenali suara gembalanya. Jadi kalau gembalanya berikan perintah, mereka langsung patuh. Kalau bukan gembalanya, mereka akan diam saja. Nah, tanpa gembala, kawanan domba-domba ini akan pisah-pisah, tercerai-berai. Mereka akan kebingungan dan akan gampang tersesat. Hari ini, Lause mau mengundang seorang teman Lause untuk bercerita tentang pengalaman dia dengan domba-domba. Dia adalah seorang gembala. Kita panggil ya, Pak Gembala. Pak Gembala, di mana kamu? Pak Gembala. Hai. Hai. Adik-adik. Iya, kenalkan nama saya Jack. Kerjaan saya adalah gembala, jagain domba-domba yang di situ tuh. Oh ya, Lause, tolong ya jagain domba yang di situ. Di sana tuh dombanya suka lari-lari, Lause. Oke. Ya, adik-adik, pekerjaan saya sebagai gembala harus dimulai dari pagi-pagi sekali. Saya sudah harus bangun, siapkan perlengkapan saya, topi saya, termos air, bekal makan, dan yang paling penting nih, tongkat saya. Tongkat ini gak boleh ketinggalan. Tongkat ini membantu saya mengatur domba-domba saya yang di sana tuh. Karena domba-domba saya sangat banyak. Jadi kalau jalan, kadang mereka suka lari-lari. Harus pakai tongkat ini untuk mengarahkan mereka. Jadi tongkat sangat berguna. Oh ya, domba saya sangat banyak. Ada 100. Walaupun gitu banyak, saya mengenal mereka. Semua ini saya kasih nama. Yang di situ itu namanya si Dono. Yang di situ namanya Nunu. Itu tuh si Belang di situ. Nah, yang di situ itu namanya Snowy. Snowy masih kecil. Saya kenal mereka karena saya sangat sayang pada mereka. Pagi saya bawa mereka ke padang rumput untuk makan supaya mereka bisa sehat dan kuat. Saat mereka makan, saya nggak bisa tidur-tiduran, nggak bisa santai, karena saya harus terus waspada.
Kadang domba-domba saya suka lari-lari dan bisa jatuh ke lubang atau tersangkut semak duri. Nanti celaka, kasihan, luka-luka. Kadang ada juga binatang buas yang mau memakan domba saya. Atau ada pencuri yang mau mencuri domba saya. Jadi, saya harus siap sedia melawan mereka dengan jurus saya. Saya nggak takut. Walaupun saya harus bertaruh nyawa. Walaupun saya harus berjuang mati-matian, saya nggak takut. Karena saya sangat sayang pada domba-domba saya, adik-adik. Saya nggak mau domba-domba saya celaka. Saya sayang sama mereka. Kalau sudah sore, saya bawa domba-domba saya pulang ke kandang. Sampai di kandang, saya hitung satu persatu. Pada suatu hari, ada nih, saya hitung ya, 1, 10, 20, 30, 60, 70, 95, 96, 97, 98, 99. Hah? Domba saya hilang. Aduh, apa salah hitung ya? Kita hitung kembali, yuk kita hitung. 1, 5, 6, 20, 35, 45, 67, 80, 95, 97, 98, 99, 100. Benar nih, ada yang hilang. Waduh, hati saya sangat sedih. Lalu saya periksa, siapa ini yang hilang? Akhirnya saya lihat. Si Snowy hilang. Tuh, Snowy memang bandel, suka lari. Akhirnya saya pun cepat-cepat kembali ke padang rumput tadi untuk mencari si Snowy. Saya lihat di sepanjang jalan, mana tahu si Snowy terjatuh ke lubang atau tersangkut ranting. Saya lihat, aduh, walaupun saya sudah lapar, saya udah capek karena berjaga seharian, udah malam gelap. Tapi karena sayang saya sama Snowy, saya pun mencari Snowy. Saya nggak putus asa. Saya panggil namanya. Snowy, Snowy, Snowy. Saya panggil, saya lihat di semua tempat. Saya periksa. Kemudian saya dengar suara. Bek, bek, bek. Itu suara Snowy. Saya tahu suara Snowy. Dan saya kenal suara Snowy. Saya pun cepat-cepat berlari ke arah suara. Bek, bek. Nah, akhirnya saya menemukan Snowy. Dia jatuh ke lubang. Aduh, kasihan. Dia tersangkut ranting. Badannya penuh luka. Oh, lubangnya cukup dalam nih adik-adik. Saya pun berusaha untuk menggapai Snowy. Walaupun licin, gelap, saya pelan-pelan untuk mendapatkan Snowy. Pelan-pelan saya dekatin. Walaupun tangan-tangan saya nih terluka, kena duri, kena ranting, gak masalah. Demi Snowy. Yang penting Snowy selamat. Wah, saya berusaha. Akhirnya Snowy bisa saya selamatkan. Saya bawa pulang, saya gendong. Terus saya kasih tahu ke teman-teman saya, ke saudara-saudara saya. Supaya semua orang tahu domba saya hilang itu sudah kembali. Nah, mereka juga gembira seperti saya. Saya sangat senang karena domba saya sudah kembali. Domba yang hilang sudah ketemu. Ya,
Begitulah cerita saya adik-adik. Pengalaman saya dengan domba-domba saya. Tuh kenapa lagi itu? Langsung cincin. Itu ada domba saya yang lari. Ya ke sana dulu ya. Oh ya adik, sampai jumpa. Dah. Wah, adik-adik sudah dengar kan cerita Pak Gembala tadi? Ya luar biasa ya tugasnya ya. Pak Gembala sangat sayang pada domba-dombanya dan dia mengenal semua domba-dombanya. Meskipun domba-dombanya ada begitu banyak, dia tahu satu persatu. Dia tahu mereka. Nah, pada saat ada satu ekor domba yang hilang, meskipun dia masih punya 99, Pak Gembala terus mencari yang hilang itu, yang tersesat itu. Pak Gembala tidak putus asa, walaupun udah malam, udah capek, dia terus berusaha. Nah, Pak Gembala begitu mengasihi domba-dombanya. Adik-adik, cerita hari ini mengingatkan kita tentang siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada Yohanes pasal 10 ayat 11 dikata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Nah, ingat kan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan buat kita? Yesus adalah Tuhan, datang dari surga ke dunia dan menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita orang yang berdosa, Tuhan Yesus menebus kita, makanya dia rela mati di salib. Inilah yang gembala yang baik lakukan untuk domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Kemudian di Yohanes pasal 10 ayat 14 berkata, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal aku," seperti Pak Gembala tadi. Dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Meskipun ada begitu banyak domba, Pak Gembala tahu kan siapa yang hilang. Nah, yang hilang ini dia cari sampai dapat. Meskipun harus menempuh bahaya, harus capek-capek, dia tetap mencari dombanya. Nah, Tuhan Yesus juga seperti itu. Tuhan Yesus mengenal kita dan dia datang dari surga untuk mencari kita, orang yang berdosa, yang tersesat ini ada-ada. Sungguh bersyukur ya, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kita adalah domba-dombanya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus adalah gembala kita. Ingat ayat yang tadi, yang Yohanes pasal 10 ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Nah, kita ingat ayat ini, kita hafal dan kita terus ingat. Tuhan Yesus adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Ya, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita anak-anak. Dulu kita ini orang yang berdosa, tapi sekarang kita sudah ditemukan. Kita sudah ditemukan oleh Tuhan Yesus dan kita menjadi anak-anak Allah. Kita bersyukur ya adik. Ayo kita berdoa ya, kita tutup cerita hari ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu kepada kami. Hari ini kami belajar tentang kasih Tuhan lewat cerita domba yang hilang. Kami adalah domba-domba-Mu Tuhan. Saat ini kami mohon ampun karena kami sadar kami sering jauh dari Tuhan. Kami lupa akan kasih Tuhan kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami terus ingat akan kasih-Mu kepada kami. Kami mau dekat padamu. Kami mau terus bersama dengan-Mu. Karena kami tahu betapa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita tutup kebaktian kita hari ini dengan doa Bapak kami ya. Yuk
Lause undang Lause Rosni untuk bersama-sama dengan kita berdoa. Mari kita tutup mata berdoa. 天上的父，愿人州的父的名为圣，天父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赦给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Sampai jumpa adik-adik. Dadah.